kesempatan ini juga rupanya masih ada 3 frater yang tugas di sini di dekanat ini masih ada. Tapi sebentar lagi mereka akan pergi. Itu selamanya. Untuk meninggalkan dulu. Betul. Sebelum mereka pergi, bagaimana kesan pesan mereka selama di sini? Apakah Romo parokinya baik? Apakah suster-susternya selalu ketemu ini memberikan aura-aura? Selamat pagi, Romo, suster dan para frater. Saya tidak ingin membagikan pengalaman, hanya memberikan kesan saja. Ya. Selama saya berpastoral di Paroki Maria Tak Bernoda Kepanjen, saya merasa bangga ya, bertemu dengan banyak umat, juga pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Terlebih khusus berjumpa dengan mereka yang boleh dikatakan orang-orang yang miskin, ya saya merasa bangga karena dari mereka saya belajar banyak hal. Ya, mungkin di kampus dosen saya hanya sedikit, tetapi ketika sampai di Kepanjen dosen saya itu begitu banyak. Mereka telah memberikan pelajaran berharga bagi perjalanan panggilan saya, dan ada kegiatan-kegiatan lain yang membantu saya untuk tetap, dan ya semuanya mewarnai perjalanan panggilan saya selama di Kepanjen. Dan tentu saja pengalaman-pengalaman itu tidak terlepas dari izinan pastor paroki. Beliau juga sangat mendukung saya ya. Seingat saya Romo Marianto ya tidak pernah. Terima kasih untuk semuanya. Terutama saya senang sekali bisa berjumpa dengan para suster, para Romo di Dekanat wilayah Malang Selatan. Saya merasa bangga berjumpa dengan panjenengan semuanya. Ya. Itu saja yang saya tahu dari bahasa Jawa. Ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Para Romo, suster, frater, sugeng enjang berkah dalem. Nah itu, ya saya membagikan pengalaman saya seperti yang dialami oleh Pater Sony, ya kurang lebih hampir sama sih. Saya bersyukur saya masih diberi kesempatan untuk berpastoral di paroki Maria Annunciata Lodalem. Ya kurang lebih 10 bulan. 10 bulan merupakan waktu yang amat berharga bagi saya untuk membina saya bagaimana nanti saya menjadi seorang imam gembala bagi umat yang akan dipercayakan, entah itu di paroki, di kategorial atau dimanapun saya berkarya atau diutus nanti. 10 bulan merupakan ya kelihatannya amat singkat tapi memiliki banyak makna bagi saya. Memang berbeda dengan apa pengalaman saya ketika saya di seminari dengan di paroki. Di paroki saya lebih banyak berjumpa dengan orang yang tidak hanya satu bentuk saja, tetapi banyak berbagai jenis dengan watak, karakter, latar belakang yang mana menjadi pengalaman saya, menjadi kekayaan rohani bagi saya untuk membina saya. Sebagaimana dikatakan Pater Sony tadi, hampir sama dengan pengalaman saya ketika saya mengikuti kegiatan-kegiatan, entah itu doa atau kegiatan di stasi di lingkungan. Romo paroki juga selalu mendukung, tidak pernah menghalangi. Sebaliknya bahkan Romo selalu mengingatkan untuk senantiasa ikut aktif dalam kegiatan berdinamika bersama dengan umat, karena pengalaman-pengalaman seperti itu sangat berharga. Ya semoga pengalaman-pengalaman yang telah saya alami selama kurang lebih 10 bulan menjadi bekal saya nanti kelaknya ketika saya nanti ditabiskan menjadi seorang imam. Dan saya juga mohon doa para suster, Romo, frater agar dalam perjalanan panggilan saya ke depannya, ya Tuhan senantiasa membimbing, menuntun saya dengan caranya. Ya dalam perjumpaan kita kurang lebih 10 bulan, ya memang hanya beberapa kali kita berjumpa. Namun kalau ada perkataan, tindakan, atau sikap yang kurang berkenan di hati para Romo, suster, frater, ya saya mohon dimaafkan.
Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, berkah dalam. Tidak berani kan ini. Sudah ada dua tapi tidak ada yang berani komentar sama Pak Rocky baik atau tidak. Kali kita pakai voting saja. Selamat pagi, berkah dalam. Ada yang pernah mengatakan seperti ini. Nih, kok puisi lagi ya? Tidak ada yang lebih lapar selain waktu. Dia memakan segala sesuatu yang dia jumpai. Jika tidak ada memanfaatkan waktu dengan baik, maka sia-sialah. Kita tidak mungkin kenyang dengan pengalaman. Maka waktu itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Pastoral di Purworejo merupakan kesempatan. Kenapa kesempatan? Karena saya diberikan masa pastoral 2 tahun, sehingga ke Purworejo adalah satu kesempatan untuk melanjutkan masa pastoral saya. Dan itu adalah kesempatan yang sangat berharga. Dan refleksi saya pertama kali datang di Purworejo karena tibanya malam sehingga tidak tahu keadaan seperti apa. Shock terapinya setelah beberapa hari kemudian masuk ke rumah sakit. Seperti Yesus 3 hari 3 malam di bumi, saya juga seperti itu, 3 hari 3 malam di rumah sakit. Setelah itu bangkit sebagai yang baru. Seperti ini sudah saya. Jadi itu sungguh sangat menarik bagaimana pengalaman 3 hari 3 malam di rumah sakit. Tentu dari pengalaman-pengalaman pertama itu kemudian membentuk saya dalam berdinamika, dalam berpastoral, sebagaimana dan bagaimana membawa diri sebagai seorang Karmeli. Tadi Romo Ade bilang, ini terakhir ini bisa omong tentang Pastor Pergi ya, pasti bisa, karena kami sesama Karmeli. Karena kami sesama Karmeli. Jadi bisa. Jadi apa yang saya temui di Purworejo itu sungguh sangat membantu saya. Para romo, terus para suster itu sungguh sangat membantu dalam berpastoral. Romo Santo sangat memberikan kebebasan dalam berekspresi. Bagaimana memberikan kepercayaan untuk pimpin ibadat, membawakan renungan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu kesempatan bagi saya. Tempat pastoral saya sebelumnya ibadat mungkin hanya di satu stasi saja. Kebetulan itu stasi itu jauh dari jangkauan, sehingga kalau romonya tidak bisa pakai motor ke sana, ya berarti pergi ibadat. Oh ya, salah. Dan kesempatan yang berikut adalah bagaimana Romo Santo selalu membuat guyonan ketika berdiri bersama dengan umat. Romo Santo selalu memberikan begini, semacam pengarah. Kalau sebentar kau bicara dengan perhatian harus bahasa Jawa supaya dia bisa belajar. Dan memang menariknya di situ, saya bisa belajar bagaimana berbahasa Jawa. Itu yang bagaimana berdinamikanya. Kalau bicara tentang pastoral dan lain sebagainya, lihat saja diri saya apa adanya seperti ini. Kan sudah gundul lebih awal, jadi seperti itu sudah. Musim gugurnya lebih awal, lebih cepat. Orang yang lain musim gugurnya di umur sekian, saya di umur sekian sudah musim gugur. Nah, itu adalah kesempatan berharga bagaimana belajar. Lebih lanjut lagi, saya ulangi tadi, tidak ada yang lebih lapar selain waktu. Jadi tidak pernah menggunakan waktu, ya kita akan jadi kelaparan terus. Waktu akan memakan kita dengan sungguh-sungguh. Akhirnya kita yang kelaparan, waktu kekenyangan. Maka gunakanlah waktu sebaik mungkin supaya kita kenyang, waktu juga kenyang. Itu saja yang mau saya sampaikan. Berkah dalam. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk ada satu saja yang berani omong, karena mereka sama-sama Karmel. Kalau dua bukan sama-sama Karmel, jadi mungkin ada takut tidak lulusnya pastoral ulang kah?